Untuk pemasangan pagar ini setidaknya kita minimalisir, tapi kalau kita untuk menetralisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Seiring berjalannya waktu, manusia yang ada di muka bumi ini terus bertambah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut, tentunya diimbangi dengan kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Di samping kebutuhan pangan, tentunya kebutuhan akan tempat tinggal, tempat usaha itu juga semakin meningkat. Akibatnya, alih konversi atau konversi dari lahan yang awalnya adalah pertanian kemudian diganti menjadi lahan-lahan pertanian seperti pabrik, kemudian bangunan-bangunan menjulang tinggi itu menjadi semakin marak. Hal tersebut menjadi sangat ironis gitu ya. Ketika kebutuhan akan pangan meningkat, justru lahan yang akan menghasilkan pangan itu menjadi semakin sempit gitu. Kemudian kesempitan lahan tersebut akhir-akhir ini diperparah dengan kelangkaan pupuk atau pupuk yang menjadi semakin langka, kemudian ada juga banyak yang mahal, itu juga kadang menjadi permasalahan yang dirasakan oleh petani. Kemudian upaya apa yang mungkin bisa kita lakukan? Tentunya kita sebagai generasi milenial tidak bisa hanya berbicara atau hanya mengkritik, tapi tidak bisa memberikan solusi. Video kali ini insya Allah akan sangat berbeda. Insya Allah ini akan semoga bisa menjadi gambaran dan bisa menjadi solusi untuk sahabat petani semua. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar lagi hal yang sangat menarik, yaitu tentang tanaman padi. Kemudian saya sudah menyinggung di awal tadi bahwa pertanian yang berkelanjutan mungkin itu adalah menjadi salah satu solusi untuk manusia di kemudian hari, supaya hasil dari musim ke musim itu tidak cenderung terus berkurang, sementara kebutuhan akan pangan akan semakin meningkat. Lahan di belakang saya ini adalah hamparan tanaman padi yang bisa dikatakan akan menjadi contoh untuk kanan kirinya, di mana sang pemilik lahan akan mencoba membuktikan bahwa penggunaan pupuk kimia itu berdampak kurang baik apabila itu diaplikasikan secara terus-menerus dan tidak bijak. Bahkan tingkat efektivitas dari penggunaan pupuk yang secara berlebihan itu jumlahnya bisa dikategorikan sangat kecil. Kemudian beliau memberikan contoh di lahan ini, insya Allah akan menjadi contoh untuk kanan kirinya untuk mengubah mindset bahwa pertanian itu juga tidak melulu dengan pemberian pupuk kimia yang secara berlebihan gitu. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengurangi penggunaan pupuk, kemudian bagaimana menurunkan biaya untuk produksi tanaman gitu. Jadi di lahan ini biaya akan coba kita tekan seminimal mungkin, penggunaan pupuk akan coba kita kurangi sebanyak mungkin, tapi hasilnya bisa sama bahkan bisa lebih baik dari kanan kirinya. Dan sang pemilik lahan ini adalah biasa dikategorikan orang yang sudah sangat mengerti atau memahami terhadap seluk-beluk perpadian. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santo, mungkin akrab panggilan Pak Deaan. Di sini kita berada di lokasi Desa Gentan, Bendosari, Sukoharjo. Sukoharjo ya. Jadi sahabat petani semua, jadi kita bersama Pak Aan kita akan mencoba belajar tentang budidaya tanaman padi. Pada dasarnya kita jarang sekali untuk membahas tanaman padi, mengingat seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi padi atau beras merupakan salah satu tanaman pokok yang mungkin itu tidak akan bisa dilepaskan dari masyarakat Indonesia gitu ya Pak. Dengan seiringnya bertambahnya penduduk, tentu kebutuhan akan makanan pokok juga akan bertambah gitu. Tapi ironisnya saat ini alih fungsi lahan yang awalnya pertanian dikonversi menjadi bangunan-bangunan yang menjulang itu terus dilakukan dan semakin tinggi, dan di kemudian hari ada kekhawatiran kekurangan terhadap makanan pokok. Nah, salah satu solusinya adalah memaksimalkan produktivitas dari suatu lahan itu dan menjaga supaya produktivitas itu dapat berkelanjutan. Apakah Pak An juga sepakat tentang pertanian yang berkelanjutan, Pak An? Insya Allah kita sendiri sudah lihat sampai hari ini 36 HST ya. Ini tanaman yang di belakang kita ini pemakaian pupuk
taburnya biasanya itu untuk pemupukan perdana itu sekitar 100 sampai 150 kilo ya. Entah itu pupuk urea ataupun lainnya. Ini kita minimalkan hanya pemakaian sekitar 40 sampai 45 kg kemarin kita taburkan. Oh, jadi hanya sekitar 30% dari 30 biasa. sampai 35% kita minimkan, dan itu real. Kita tidak rekayasa, hanya pupuk itu plus spray 2 kali ya sudah, yang ketiga kali hari ini. Oke, jadi Pak Aan, mengapa penting atau pengurangan pupuk kimia itu mengapa penting untuk kita lakukan itu karena apa, Pak? Sejujurnya kalau menurut saya pribadi, pemaksimalan penyerapan pupuk yang kita taburkan bukan karena banyaknya pupuk yang kita taburkan, tapi kemampuan lahan tersebut untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara yang kita taburkan. Otomatis pupuk 20 kilo pun kalaupun memang lahan tersebut mampu untuk memaksimalkan 70% aja, itu kan kurang lebih sekitar 15 sampai 16 kilo sudah mampu. Tapi daripada tabur 1 kuintal tapi kemampuan dia hanya 10%, berarti kan cuma 10 kilo yang terserap. Lainnya hanya hilang di angin, hilang di air ataupun penguapan kan. Oke, jadi sahabat petani semua, mungkin ini ya yang menjadi kendala kita. Kita sering memupuk tapi tidak tahu apakah pupuk itu sudah efektif atau belum. Bisa jadi kita memberikan 1 kintal, tapi yang diserap tanaman itu mungkin bisa jadi hanya sekitar 5 kilo, Pak. Iya. Bisa jadi, dan sisanya itu bisa terbawa oleh uap sehingga menguap, kemudian atau hilang karena pencucian, karena terbawa oleh air, atau bisa malah meninggalkan menjadi residu atau menjadi sampah yang ada di dalam tanah. Dampaknya adalah produktivitas menjadi semakin berkurang. Kemudian apakah pupuk kimia itu juga sering berdampak pada kelestarian alam, Pak? Khususnya pada tanah, kemudian pada produksi tanaman itu? Pasti, saya jawab pasti. Karena apa? Terbukti dari pemakaian pupuk kimia yang full pupuk kimia tanpa adanya pembenah lahan, itu dari musim ke musim pasti pemakaiannya naik terus. Tujuan naik bukannya ingin menaikkan produksi, tapi menjadikan hasilnya sama seperti tahun sebelumnya, itu aja. Tapi pemakaian pupuknya tetap naik terus. Oke, jadi untuk mendapatkan hasil yang sama dari musim ke musim, pupuknya harus naik, ditingkatkan. Ya. Kalau pupuknya nggak meningkat, itu hasilnya pasti turun. Iya. Jadi penambahan atau pemberian pupuk kimia secara terus-menerus diakui oleh Pak Aan yang memang sudah lama bertani ya Pak ya, dalam dunia perpadian mungkin sudah lama, dia sudah mengamati dengan pemberian pupuk kimia secara terus-menerus itu akan membuat tanah menjadi candu atau kecanduan terhadap pemupukan kimia, sehingga dia akan membutuhkan pupuk kimia dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi dari tahun ke tahun kebutuhannya semakin banyak dan hasilnya itu akan semakin sedikit. Itu bisa dibayangkan ketika besok di anak cucu kita kelak gitu ya Pak. Bisa jadi tanahnya sudah rusak, sudah rusak, dan mungkin ini sudah saatnya kita untuk mengurangi dalam penggunaan pupuk kimia. Tentunya pengurangan pupuk kimia pun juga ada catatannya gitu. Ada hal yang mungkin perlu kita benahi. Untuk tanaman sendiri ini sudah umur berapa Pak? 36 HST hari ini. 36 HST. Ini normalnya ini sudah harus dilakukan perawatan meliputi apa saja atau sudah diulang berapa kali atau gimana Pak? Boleh dibilang sesuai varietas ini umur 100 HST panen. Ini seharusnya pupuk kedua sudah masuk, tapi karena kemarin kondisinya kita lihat sikon kurang begitu mendukung, kan kita pending dulu. Untuk pemupukan memang di sini petani-petani di sini biasanya 2 kali. 2 kali di umur kisaran berapa sama antara berapa? Umur 15 sampai 20 itu pupuk perdana, nanti umur 30 sampai 40 itu pemupukan kedua. Dan milik Pak Aan ini baru 1 kali. Ini baru 1 kali. Tepatnya di umur 23 HST. Karena di awal ada sedikit hambatan. Ya, kemarin kendalanya ada serangan tikus ya. Serangan di tikus. Awal, ya. Jadi karena terserang tikus, jadi pemupukannya agak mundur. Agak mundur. Kemudian apakah ini pematang ini sengaja dibuat untuk mengantisipasi serangan tikus Pak atau gimana? Betul. Jadi untuk pemasangan pagar ini setidaknya kita minimalisir. Tapi kalau kita untuk menetralisir sampai 100% tidak bisa ya. Karena memang itu hewan hidup ya, lebih ini. Cuma intinya kita sendiri minimalisir itu serangan tidak sampai terlalu parah gitu. Jadi paling tidak sudah ada upaya yang jauh-jauh hari telah kita lakukan gitu Pak. Jadi memang kalau di sini lahan milik Pak Aan dikitari oleh pagar-pagar yang terdiri dari
apa ini? Kawat kasar. Kawat kasar dengan plastik mulsa. Kawat kasar dengan mulsa. Dengan mulsa. Kawat kasar kita gunakan di satu sisi bukan galvalum mati, itu karena bawahnya kita butuh sirkulasi air ya. Oke, jadi hama yang sedikit mengganggu di lahan ini awalnya adalah tikus gitu ya Pak, yang mengakibatkan untuk pemupukan di awal itu menjadi mundur. Yang harusnya di kisaran 10 sampai 20, saat ini baru dilakukan pemupukan di umur 23. Kemudian tadi Pak Aan berupaya untuk mengurangi penggunaan atau pemupukan menggunakan bahan-bahan kimia. Apakah di pemupukan yang pertama itu sudah mengurangi penggunaan pupuk kimia Pak Aan? Sebenarnya juga tidak spekulasi ya, karena kita sudah spray power soil itu satu kali itu pasca tanam itu ya. Dari penampakan kan sudah mampu, orang Jawa bilang lilir ya, lilirnya itu sudah beda. Kita tidak asal genjot biasanya sakmene ya sakmene kan gitu. Makanya kemarin saya berani ambil kesimpulan ini 30% aja cukup, tapi tetap kita nanti masukkan power soil sama ini. Jadi pemupukan ini hanya mengambil 30% dari biasanya? Iya. Biasanya kalau untuk luasan sekitar berapa ini Pak? Ini sekitar 2000-an. Sekitar 2000-an biasanya habis antara 150 sampai 200 kilo itu disiapin sama yang punya ini. 150-an kilo dan ini baru digunakan hampir 2 kintal hampir itu. 2 kintal. Disiapin dalam satu musim. Dan ini baru menggunakan sekitar 40-an 5 lah mungkin lah. Berarti pengurangannya sudah sangat banyak. Dengan pengurangan pupuk kimia itu, apakah sampai saat ini Pak, pertumbuhan dibandingkan dengan milik petani sekitar dengan kisaran umur yang sama, apakah jauh berbeda atau lebih baik atau lebih buruk atau gimana Pak? Alhamdulillah untuk spray power soil sebagai pembuka ya, supporternya. Kedua nih aplikasi pupuk yang mungkin hanya sekitar 35% dari biasa nih. Itu penampakan tanaman bisa dilihat sendiri ya. Itu mungkin banyak yang lewat aja tanya. Penasaran? Iya. Dipupuk berapa kintal ini kan gitu. Tapi ya kita jawab apa adanya ya, karena itu fakta real. Kita satu sak aja nggak gendep itu. Karena ada 2 macam ya, kita pakai SP36 sama urea, itu hanya kita campur. Itu kalau dicampur berarti nggak ada totalnya, itu nggak ada 50 kilo? Nggak ada. Sekitar 45 kilo? Ya. Sekitar 45 kilo. Dengan pengurangan pupuk kimia, alhamdulillah hasilnya tidak berkurang, tapi malah Alhamdulillah lebih baik. Ya. Kemudian tadi yang disampaikan adalah penggunaan atau perawatan di spray menggunakan power soil. Itu di umur berapa hari Pak? Pasca tanam itu ya, umur 5 atau 6 HST itu ya. Itu spray sekali itu kita kejar ngelilirnya ya. Dalam arti ngelilirnya itu kan pertumbuhan awalnya. Pasca tanam itu biasanya kan pakai stressing ya. Tapi kalau kita nggak pakai, jadi dalam umur 7 hari kita posisinya langsung tanaman itu hijau. Bahkan dari 2 HST pun langsung hijau. Karena apa? Karena kesiapan dari bawah itu sudah ada dulu power soil. Karena power soil itu sebelum kita tanam pun waktu masih garon ya sudah spray sekali. Oh, jadi untuk penggunaan atau pembenah tanah atau aplikasi asam humat itu ya, sebelum tanam? Sebelum tanam, pasca tanam kita aplikasikan sudah, tapi power soil aja ya. Oke, jadi sebelum tanam kalau boleh tahu Pak, itu kan dispray di atas tanah ya Pak ya? Iya. Itu kalau boleh tahu dosisnya berapa? Kita kemarin cuma pakai 2 sendok per tangki ya. 2 sendok per 16 liter? Iya, per 16 tangki, 16 liter itu kita spray aja habis 2 tangki lah. Itu berarti 4 sendok ya. Habis 2 tangki itu di sebelum tanam. Sebelum tanam ya. Untuk mempercepat proses adaptasi di umur sekitar 5 sampai 6 HST dispray kembali menggunakan dosis yang sama dengan bahan yang sama. Kemudian tujuannya adalah untuk menghindari masa-masa stres untuk tanaman, karena biasanya setelah pindah tanam biasanya mengalami kuning stres dulu. Tapi kalau lahan milik Pak Aan ini tidak sama sekali. Jadi dari awal itu langsung lilir ibaratnya. Kemudian diaplikasi lagi ketika umur berapa atau yang cukup kemarin 2 kali itu Pak? Iya, yang 2 kali itu, yang keduanya pasca tanam itu kemarin langsung vigorin sama itu ya, power soil. Vigorin kita pakai 2 tutupnya kurang lebih ya 30 mili ya. 30 mili karena satu tutup biasanya itu 15 mili ya kalau botol-botol gitu ya. Itu sama 1 sendok makan power soil. Oh, jadi power soilnya dikurangi kemudian ditambah dengan vigorin. Iya. Baru diaplikasikan 1 kali atau 2 kali? Yang kedua hari ini. Yang kedua hari ini berarti baru. Kisaran berarti sekitar 2 minggu sekali atau 10 hari sekali? 10 hari yang lalu. Sekitar 10 hari sekali. Jadi dengan menggunakan kombinasi antara vigorin kemudian ditambah dengan power soil. Sampai saat ini Pak, manfaat yang dirasakan dengan penggunaan pupuk yang bisa dikategorikan organik seperti itu, manfaatnya di tanah dan di tanaman
tanaman apa Pak yang dirasakan? Untuk fase tumbuh kembangnya tanaman itu boleh dibilang sesuai umurnya. Umur segini tambah panjang segini, umur segini tambah panjang segini. Penampakan daun dan lain-lain itu mengikuti. Tapi kalau hanya mengandalkan pupuk kimia, dia hanya responsif pasca dipupuk aja. Sebelum dipupuk pasti dia tidak ada respons. Tapi kalau dengan penambahan power soil sebagai pembenah lahan dulu ya, mungkin ya, karena kita mengaktifkan kulit-kulit yang di dalam tanah dulu, sekaligus juga pemaksimalan mikroba yang berada di lahan sebelum ditanami. Tingkat stressingnya itu boleh dibilang hampir 0%. 0%. Jadi sampai saat ini Tancap langsung sampai hari hidup. ini tidak ada kuning. Tidak ada kuning. Kemudian ini Pak, biasanya momok yang cukup menakutkan untuk tanaman padi itu adalah asam-asaman. Nah, ya. itu di lahan ini apakah dijumpai atau tidak Pak? Alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada. Kalau asam-asaman itu kalau boleh tahu pengaruhnya apa Pak? Asam-asaman jelas ada faktor penyebabnya. Di satu sisi lahan tidak siap untuk ditanami, dalam arti kesuburan lahan, pH tanah sendiri juga belum siap. Di lain sisi pemupukan yang tidak berimbang, amoniak yang terlalu banyak belum terurai, rata-rata itu kan timbul asam-asaman. Iya. Tapi di faktor eksternal itu biasanya itu lahan yang cekung itu biasanya kena asam-asaman pasca pemupukan itu. Untuk pemupukan tabur rata-rata 3-5 hari itu kalau memang penyerapan unsur hara entah itu N, P ataupun K yang dimasukkan di situ itu tidak terserap semuanya karena minimnya mikroba yang membantu unsur penyerapan di tanaman, itu efeknya pasti tanaman akan mengalami kesulitan proses penyerapan metabolismenya. Itu efeknya pupuk tabur yang kita taburkan itu di situ kan cuma mengendap, tidak terpakai. Otomatis nanti tanah di sekitar situ kan jadinya panas. Kalau panas kelihatan dari tanaman itu kan merah-merah. Akhirnya kan akarnya kan juga bakar. Dari akarnya nggak harusnya putih, jadinya coklat. Nah, akhirnya kelihatan di situ. Oke, jadi kadang pemupukan yang kita berikan itu malah dapat mengakibatkan atau meningkatkan potensi tanaman terserang penyakit. Kalau melihat dari penjelasan dari Pak Aan tadi kan ada beberapa aspek yang bisa mengakibatkan terkena asam-asaman. Salah satunya juga adalah pemupukan atau sisa-sisa pupuk. Dan dengan pengurangan pupuk yang tadi disampaikan sampai mungkin 70% ini pengurangannya, mungkin ini sangat drastis kalau dibandingkan petani milik lahan sini. Kemudian kalau dari kualitas Pak yang dihasilkan, tadi Pak Aan menyampaikan bahwa ketika ada orang lewat itu pada heran atau kagum lah. Yang membuat mereka kagum itu apa Pak? Terkait dengan pertumbuhannya, warna daunnya, atau keamanan dari penyakitnya, atau apa Pak? Mereka melihat hanya sekilas itu dalam arti begitu. Umur segini harusnya nggak kayak gini penampakannya gitu. Jadi ini agak sedikit lebih maju dibanding ini. Jadi intinya kalau namanya tanam padi itu pasti sudah ada acuan 1 minggu tandurannya wis kayak gini, 2 minggu tandurannya kayak gini, itu ada. Tapi kalau ada stagnasi di dalam salah satu proses, pasti ada kerenteknya ngati itu. Iki kenapa? Nah, tapi kalau ini kebalik. Kok kapien? Umur seminggu kayak wis 2 minggu, umur 2 minggu kayak wis 3 minggu. Nah, itu yang jadi bahan pertanyaan di situ. Tapi kan kita sendiri tidak ada yang kita tutup-tutupi, apa adanya, apa yang kita aplikasikan, apa yang kita taburkan, kita buka semua. Betul, disampaikan. Dan Ya. sahabat petani semua, kenapa beliau bisa mengatakan seperti itu gitu? Karena di lahan ini juga ada yang berdampingan dengan usia tanam yang sama atau hampir sama, tapi dari pertumbuhan memang jauh berbeda gitu ya, jauh berbeda, dan semoga ini tetap bisa tumbuh sampai akhir bisa tetap optimal. Sampai sejauh ini Pak, dengan kondisi seperti ini apakah Pak Aan sudah puas Pak Aan? Jujur saya belum, karena jujur aja kemarin itu kalaupun tidak ada serangan itu ya tikus itu di awal tanam ya, itu mungkin bisa lebih maksimal lagi dengan masuknya pemupukan tabur yang mungkin lebih maju ke depan. Otomatis kita mengikuti fase tumbuh kembangnya dia itu normal gitu. Kalau ini kan sepertinya kayak kita stunting dulu, kita rem dulu. Karena apa ya, kita masa habis dipupuk terus nyawang itu pada datang ya, kita kan sayang. Akhirnya kita cari selamat dulu kan gitu, orang-orang Jawa bilang kita pending, bukan kita tunda terlalu lama, enggak, kita pending. Begitu fase ini serangan mereda kita masuk. Kalau untuk kembali ke hal yang satu itu ya, mungkin momok semua petani satu Indonesia sama ya, satu dunia. Itu bukan masalah pembasmiannya ya, tapi mungkin masalah pengendaliannya. Iya. Kalau dibasmi
dia itu aja 21 hari sudah beranak lagi. Tapi kalau dikendalikan berarti kita itu tanam pinginnya panen. Iya. Tapi bagaimana cara kita panen kan setiap orang punya cara masing-masing. Gitu. Tapi kalau untuk satu itu kita menghindar, tapi di satu sisi kita pengen juga panennya tetap utuh. Itu caranya beda-beda, setiap petani, tiap daerah beda-beda. Oke, mungkin itu sahabat petani semua, dan banyak ilmu yang akan kita dari Pak Aan ini tentunya tidak akan kita muat dalam satu video ini. Insya Allah ketika teman-teman merespon video ini dengan positif, kita akan lanjutkan video-video selanjutnya dengan Pak Aan. Untuk kita akan mencoba mengawal dari perkembangan dari tanaman padi ini. Insya Allah nanti sampai panen kita akan terus pantau Pak Aan. Insya Allah. Semoga ini bisa menjadi solusi untuk sahabat petani semua, di mana kita perlu untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, karena untuk menuju pertanian yang berkelanjutan dengan pemberian pupuk kimia secara terus-menerus itu kurang baik bagi keberlanjutan tanahnya itu ya Pak ya. Tadi juga sudah disinggung bahwa pemberian pupuk kimia di samping keefektifannya juga sedikit berkurang ya Pak ya, karena mungkin ada yang hilang karena penguapan, kemudian ada yang tercuci, atau kemudian ada juga yang mengendap, sehingga pupuk yang mampu diserap oleh tanaman itu persentasenya sangat kecil, dan pepupukan secara foliar atau secara disemprot itu menurut Pak Aan lebih efektif gitu ya Pak ya. Ya, pupuk foliar jelas sebagai porter pupuk kimia yang ditaburkan, tapi bukan sebagai penentu ya. Iya. Karena bagaimanapun fisiologi tanaman itu kan punya akar untuk mencari makan. Di satu sisi daun punya stomata untuk menerima nutrisi yang kita spraykan. Kalau memang sinergi keduanya kita gabungkan, walaupun sedikit yang kita masukkan, setidaknya itu kan kombinasi keduanya akan memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Biar lebih maksimal itu ya Pak. Betul. Dari atas dan bawah saling bersinergi. Betul. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri video ini, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini kita belajar tentang budidaya tanaman padi, di mana kita akan berusaha untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, karena penggunaan pupuk kimia di samping meninggalkan sejumlah residu, kemudian ada banyak faktor lain lah yang kadang menurunkan produksi tanaman. Kemudian saat ini juga pupuk kimia juga agak sedikit langka dan mahal. Langka dan mahal. Semoga dengan mengurangi biaya produksi bisa untuk berbudidaya tanaman, biayanya kita tekan tapi hasilnya sebisa mungkin kita maksimalkan. Kemudian tadi Pak Aan sudah menjelaskan terkait dengan kondisi tanaman milik beliau. Beliau mengurangi pupuk kimia sampai dengan sekitar 70%. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya, beliau membantu menggunakan pembenah tanah, yaitu menggunakan power soil, kemudian dikombinasikan dengan Vigorin atau pupuk organik cair. Kemudian untuk asam humat sendiri beliau aplikasikan setidaknya sampai saat ini sudah 4 kali. Yang pertama adalah sebelum penanaman, kemudian 5 HST, kemudian sekitar 15 HST, 25, kemudian baru saat ini 36 HST diaplikasikan. Untuk dosisnya juga tidak terlalu tinggi, hanya memanfaatkan sekitar 2 sendok makan per 16 liter air. Manfaatnya adalah ketika fase pindah tanam, itu tanaman tidak mengalami masa-masa stres, sehingga proses adaptasinya itu menjadi lebih cepat, sehingga pertumbuhan menjadi lebih optimal. Hasilnya di saat ini untuk pertumbuhan dibanding dengan petani milik sekitar, sepertinya lahan milik Pak Aan ini semakin di depan lah bahasa kerennya, atau lebih mendahului dibanding dengan yang lain, sampai menjadi pusat perhatian dari kanan dan kirinya gitu. Jadi bisa disimpulkan dengan penggunaan pupuk kimia yang dikurangi dengan pengganti atau penambahan pembenah tanah dan pupuk organik cair, alhamdulillah hasilnya tidak kalah ya Pak ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk sahabat petani semua Pak Aan. Terima kasih untuk teman-teman petani semuanya. Untuk tanam padi semua diawali dari olah lahan. Olah lahan sebagai 50% penentu keberhasilan tanam kita. Jangan disepelekan, karena olah lahan yang asal-asalan, apapun amunisi yang dipakai itu hanya akan sia-sia. Tapi kalau olah lahan sudah maksimal, insya Allah nanti dalam perawatan pasca tanam itu juga tidak akan rewel. Disiapkan lahan sebaik mungkin. Insya Allah kalau lahannya baik, untuk perawatan selanjutnya itu akan jauh lebih mudah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Aan. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.